Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat Minha. Kita bersama lagi di podcast Ayat-Ayat Bicara yang mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan atau lebih dikenal dengan ayat-ayat mutasyabih. Edisi kali ini kami kedatangan host dari Papua Barat, lebih tepatnya dari Kota Sorong. Beliau membawa beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabih itu sendiri. Semoga pertanyaan-pertanyaan beliau begitu juga dengan sama pertanyaan-pertanyaan para sahabat-sahabat Mimah yang ada di luar sana. Ayo, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sangat bersyukur pada malam hari ini, pertemuan kali ini saya dapat bertemu langsung dengan Ustaz. Alhamdulillah. Sehingga tentunya saya mungkin mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya atau pembahasan-pembahasan sebelumnya yang mungkin menurut saya dan juga mungkin ada orang yang pada posisinya sama seperti saya menginginkan pembahasan khususnya dalam ayat muhkamat dan mutasyabihat. Saya kira mungkin memang itu adalah ayat muhkamat dan mutasyabihat inilah yang selain diperdebatkan, Ustaz. Diperdebatkan juga kalau versi dari kitab-kitab atau para mufassir itu bahwa ada bercampur antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nanti ketika dia arahnya hukum baru dikatakan bahwa itu muhkamat. Tapi setelah mengikuti kajian dari ayat-ayat yang memang pada prinsipnya penuh misteri harus Penuh misteri. Maka saya kira ini akan juga memberikan pembahasan yang berbeda. Kita bukan mau menyalahkan sebelumnya, tetapi kita menginginkan kebenaran. Seperti itu mungkin Ustaz dalam pembahasan ini, sehingga mungkin pertanyaan awal saya melihat dari seluruh pembahasan-pembahasan muhkamat mutasyabihat ini, apakah betul Ustaz di dalam Al-Quran itu yang pertama ada muhkamat, ada mutasyabihat? Ya, betul. Jadi mungkin sebelum saya lanjut, seperti yang kita katakan tadi, beberapa mufassir sudah mempelajari seluruhnya Al-Quran, sehingga terkadang sesuatu ayat disebut dengan muhkamat karena katakanlah berkaitan dengan hukum dan mudah dipahami, sedangkan yang sifatnya perumpamaan adalah mutasyabihat. Dan kalau kita lihat kenyataannya banyak yang menghindari untuk membahas ayat-ayat mutasyabihat karena adanya peringatan dari Al-Quran sendiri. Tapi sebenarnya peringatan itu perlu dicermati lebih jauh. Betulkah kita dianjurkan untuk menghindari ayat mutasyabihat? Karena pada prinsipnya secara keseluruhan Al-Quran itu adalah petunjuk, dan kita bisa paham Al-Quran kalau kita sudah memahaminya secara keseluruhan. Kalau hanya sebagian saja, kemudian kita membuat hujah atau membuat ketetapan hukum dari Al-Quran, saya pikir masih bisa diragukan karena tidak semua Al-Quran kita pahami. Yang saya maksud adalah ayat-ayat mutasyabihat tadi. Mungkin perlu
baca dalilnya barangkali supaya lebih jelas. Oh ya, betul. Ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 7. Saya berdiri. Oh ya. Saya bacakan Ustaz ya. Ya. 3 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, terjemahnya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamah. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Sadaqallah. Ya, kurang lebih. Jadi dia urai ayatnya itu dibagi dua, ya. Ada muhkamat, hunna umul kitab, itulah umul kitab. Jadi diperjelas oleh hadis Nabi, satu-satunya yang disebut dengan umul kitab itu adalah Al-Fatihah, ya. Tidak ada perdebatan di sini bahwa ada surah lain yang disebut dengan umul kitab. Yang ada itu hanya Al-Fatihah. Wa ukhra mutasyabihat, selainnya adalah mutasyabihat. Jadi selain surat Al-Fatihah, dia adalah mutasyabihat. Mulai dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati Minal Jinnati wan Nas boleh. Kemudian orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengambil ayat mutasyabihat untuk ujung-ujungnya menimbulkan fitnah. Ini yang condong, dalam hatinya itu condong kepada kesesatan, dalam hatinya itu ada penyakit. Ketika dia membaca Al-Quran, muncul niatnya untuk mencari kelemahannya Al-Quran, maka ketika dia menemukan ayat-ayat mutasyabihat, maka disitulah dia akan menemukan kelemahan itu, sehingga menimbulkan fitnah bagi Al-Quran, fitnah terhadap Al-Quran. Misalkan dia bertemu dengan ayat yang mengatakan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dari situ dia menyimpulkan bahwa ternyata Allah itu menyesatkan. Ya, muncul fitnah. Fitnah yang muncul. Dia membaca ayat, bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu jumpai. Nah, langsung muncul pemahamannya bahwa Allah itu menyuruh untuk membunuh orang. Allah ini kejam. Nah, itu karena di dalam hatinya condong kepada kesesatan. Jadi langkah awal sebelum membaca ini, kenapa dianjurkan untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran? Untuk membersihkan diri dulu, hindari dulu itu kalbu kita ini dari kecondongan kepada kesesatan. Meskipun sesudah itu nanti diajarkan bahwa kalau membaca Al-Quran harus minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena itu akan mengarahkan juga kepada ini, kepada fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berusaha mencari takwil, mencari-cari takwilnya,
padahal yang bisa mengetahui takwilnya itu adalah hanya Allah. Ya. Nah, ini oleh karena perkataan ini, ya, inilah yang menjadi dasar mereka menjauhi untuk mempelajari ayat mutasyabihat, karena berujung pada kalimat wallahu alam, Ya. Allah yang mengetahui. Itu yang belum dipahami. Yang dimaksud dengan, ya, harusnya muncul pertanyaan, kalau sekiranya hanya Allah yang mengetahui, misalnya sekiranya hanya Allah yang mengetahui, pertanyaannya untuk apa ditulis dalam Al-Quran yang dikatakan ini petunjuk bagi manusia? Misalkan kita baca tadi surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Apa terjemahannya? Hanya Allah yang tahu. Kan kalau orang kritik bertanya, Bu, hanya Allah yang tahu, buat apa ditulis di sini? Ya. Padahal petunjuk. Padahal petunjuk. Kenapa tidak disingkirkan saja, kan? Percuma juga kita baca, hanya Allah yang tahu. Mau dicari lagi takwilnya, hanya Allah yang tahu. Jadi itu yang tidak dipahami adalah kalimat hanya Allah yang tahu yang tertulis dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah bahwa untuk bisa memahami ayat mutasyabihat ini, ayat perumpamaan ini, seorang yang belajar itu hanya bisa mendapatkan pelajaran langsung dari Allah. Ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan lagi ke depannya. Bagaimana itu pelajaran langsung? Nanti belakangan kita bahas. Ya, memang ada pelajaran langsung, ajaran langsung dari Allah. Meskipun kita mendapatkan pengetahuan dari orang lain, ya, itu tidak akan menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Selama pemahaman itu kita tidak pikirkan, kita tidak berusaha memahaminya, ya. Nanti setelah kita memahaminya sendiri dengan keyakinan bahwa ini adalah firman Allah, barulah dikatakan itulah yang berasal dari Allah. Nah, itu dimaksud dengan hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Artinya kita bisa memahami itu langsung dari Allah. Ya, dengan perkataan seperti ini, seakan-akan kita akan kesulitan, karena mungkin kita akan beranggapan hanya orang tertentu yang bisa menerima pelajaran langsung dari Allah. Padahal tidak. Ada tekniknya, diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Karena Allah juga sudah memberi isyarat. Misalkan Ar-Rahman Allama Al-Quran, ya. Ar-Rahman itu dia mengajarkan Al-Quran. Atau pada surat Al-Alaq, Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti ada Ar-Rahman itu. Hanya mungkin kita masih dalam keraguan-raguan, betulkah Allah yang mengajar saya dan sebagainya. Itu yang perlu kita analisa ke depannya. Intinya adalah bahwa yang dimaksud tadi hanya Allah yang mengetahui takwilnya, artinya kita hanya bisa mendapatkan pemahamannya secara langsung dari Allah. Kemudian yang warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepada semuanya. Kami beriman kepada ayat muhkamat maupun mutasyabihat, semua itu berasal dari Allah. Pertanyaannya, kenapa itu orang yang mendalam ilmu, warasikhuna fil ilmi, mereka bisa beriman kepada semuanya? Nah, ini yang perlu kita tahu barangkali, bahwa seorang yang beriman itu adalah seorang yang berilmu. Coba kita analisa dulu ini. Surat 2, surat Al-Baqarah, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang berakal, tetapi mereka tidak tahu. Ya, analisa ayat ini. Perintah itu datang ke saya, berimanlah kamu. Perintah, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Jadi menurut Allah,
saya ini belum beriman dan diperintahkan untuk beriman sebagaimana ada orang lain yang sudah beriman. Nah, maka saya katakan, apakah saya akan beriman seperti orang yang tidak berakal itu, atau orang yang tidak berpengetahuan itu, atau orang yang bodoh itu? Kata Allah, sebenarnya saya yang bodoh, tetapi tidak menyadari. Jadi orang yang beriman ya, itu identik dengan orang berilmu. Orang bodoh atau orang tidak berakal di situ disebut, atau sufaha, itu tidak berilmu. Jadi di sini kenapa warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka beriman, mereka berkata kami beriman kepada semuanya, karena mereka mengetahui, karena mereka punya ilmu. Jadi bukan diimani saja, imani buta-buta. Jelas ini dari Allah, pasti semua dari Allah. Kalau hanya iman bilang ini dari Allah, wah itu iman buta-buta. Beriman itu maksudnya dia tahu maksudnya, itu baru dikatakan beriman. Tapi di garis bawahi adalah warasikhuna fil ilm, orang yang mendalam ilmunya. Kemudian wa may yasakkaru ila ulul albab, tidak bisa mengambil pelajaran kecuali ya berpikir, mengamati, mencermati sampai bisa memahami. Ulul albab. Jadi yang harus digarisbawahi selain Al-Fatihah ayat muhkamat, selain Al-Fatihah maka yang lain adalah ayat mutasyabihat. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan menggambarkan bagaimana Allah itu membagi ayatnya menjadi dua ini, menjadi dua bagian. Muhkamat, hukum tetap, punya ketetapan hukum yang tidak berubah. Mutasyabihat, yang samar, yang serupa, yang seumpama, semisal. Baik. Jadi saya pernah menjelaskan di podcast episode sebelumnya tentang apa yang pertama-tama dicipta oleh Allah. Berdasarkan hadis Nabi, yang pertama dicipta adalah kolam. Ya, perhatikan dari diri yang satu, ya, dari diri yang satu keluar aku. Nah, ini ada, ini ada, tapi belum dapat disebut sebagai ciptaan. Ini belum dicipta. Kemudian setelah ini ada, dari diri yang satu muncul pasangan, terciptalah pasangan. Nah, diri yang satu dan pasangan ini adalah sebuah ciptaan. Diri yang satu dan pasangan sebuah ciptaan. Kita baca surat 36 ayat 36. Surat 36 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terjemahnya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, jadi Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Jadi semua yang berpasang-pasangan itu adalah ciptaan Allah. Semua yang berpasangan adalah ciptaan. Jadi ketika diri yang satu dan diciptakan daripadanya pasangan, pasangan dari diri yang satu itu menunjukkan bahwa diri yang satu ini dan pasangannya adalah ciptaan. Kalau hanya satu ini tidak bisa disebut ciptaan. Jadi pada saat dia belum dapat dikatakan ciptaan, aku sudah keluar. Dan aku juga bukan ciptaan. Setelah aku keluar dari diri yang satu, diciptakanlah pasangan dari diri yang satu itu. Maka ini yang menjadi ciptaan. Bagaimana gambarannya diri yang satu dan pasangannya ini sampai disebut ciptaan? Ini saya katakan, inilah saya kata ilmu pribadi.
ilmu pribadi, dia seperti sebuah cahaya, sebuah titik lah yang memancarkan cahaya terpancar di sekelilingnya. Inilah diri yang satu dan pasangannya. Pasangannya melingkup daripada diri yang satu itu. Lalu kemudian ini membelah dua, membelah menjadi dua, ya. Dua titik, titik di atas dan titik di bawah dihubungkan oleh ini yang disebut dengan qalam. Lalu pasangan tadi menghijab ini. Ini hijab di atas, hijab di bawahnya. Inilah yang disebut dengan nun pada surat 68 ayat 1. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun ini adalah lauh mahfuz, semua yang akan dicipta sebelumnya sudah ada di atas dalam bentuk gaib, lauh mahfuz. Lalu diperintahkan kepada kalam ini untuk menulis. Dan apa yang ditulis itu disimbolkan dengan huruf ba, huruf nun terbalik. Nun terbalik itu adalah huruf ba. Ya. Pahami dulu. Gaib sini jadi nyata. Ketika Allah memerintahkan kepada kalam ini, pena ini untuk menulis, maka yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada huruf alif yang tegak sebelum ba. Ini sudah dihilangkan ini kayaknya ini. Baru mim. Ya. Ada huruf sir sebelum ba. Inilah yang disebut dengan kalam. Yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya 19. Ya, di dalam Al-Quran dikiaskan sebagai 19.000 malaikat penjaga di atas neraka, sakar. Bisa dibaca surat 74 Al-Mudassir 74 ya. Al-Mudassir. Ya, 74 mulai dari ayat 27 coba kita baca 27 sampai 30. 27 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma saqar. Ya. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Ya. La tubqi wa la tadhar. Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ya. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar. Di atasnya ada 19.000. Ya, 19 malaikat penjaga. Malaikat penjaga. 19 ya? 19 malaikat penjaga. Nanti kita lihat kenapa neraka di atasnya itu ada basmalah, ada 19 malaikat penjaga. Ya. Oke, kita pahami dulu ini bahwa yang ditulis oleh qalam ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian apa yang gaib menjadi nyata, yang gaib nanti ketika dia menjadi nyata disebutlah dia sebagai alam semesta, langit dan bumi. Oke, ya. Surat 3 ayat 190. Surat 3 ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Terjemahnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, pada pencipta langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, ternyata itu adalah ayat-ayat. Ternyata itu ayat-ayat Allah. Ternyata adalah ayat-ayat Al-Quran. Oke? Dia adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat firman Allah, ayat-ayat dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terciptalah langit dan bumi. Dari mana itu? Dari yang tadinya gaib. Yang gaib menjadi nyata. Itu yang disebut dengan mutasyabih. Mutasyabihat. Bisa? Iya. Sebelumnya tertulis di sana dalam bentuk gaib. Setelah tertulis mutasyabih. Kemudian dinyatakan oleh kalam ini, menciptakan langit dan bumi. Ternyata adalah ayat-ayat Allah. Nah, yang dicipta itu adalah disebut dengan mutasyabih. Muncullah tanda-tanda ayat-ayat. Disebutlah dia, saya ulanginya, sebut dia mutasyabihat. Lalu kemudian kalam ini ya membagi dirinya menjadi 7 titik, 6 ruas, 7 titik, 7 kalam. Akhirnya membagi dirinya menjadi 7 kalam. Ya. 7 hitungan 7 titik. 7 titik dalam kurung 6 pena, 6 kalam, ya. Masing-masing kalam itu adalah basmalah, masing-masing 19 huruf. Jadi seluruhnya kalam itu 6 kali 19. Berapa itu? 114 surah. ya. Tapi ada yang tetap namanya Muhkam Al-Fatihah. 7 titik itu adalah Al-Fatihah. Jadi yang disebut dengan ayat muhkamat itu adalah induknya. Ya. Yang lain turunannya. Makanya disebut dengan ummul, ibunya kitab. Yang lain itu anak-anaknya, keturunannya. Maka apapun yang dicerita oleh ayat mutasyabihat ini pasti larinya ke muhkamat, pasti ke Al-Fatihah. Apapun dia cerita pasti lari ke sana karena bersumber dari situ. Sehingga adalah yang berani menetapkan, pada ulama-ulama pada zaman dahulu berani menetapkan bahwa kesimpulan daripada seluruh Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Kesimpulan dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari basmalah. Ada yang berani menyebutkan ba, bukan ba, kalam, ini alif sir. Sebenarnya dia alif, kalam. Jadi apa yang tercipta ini adalah Al-Quran, alam semesta. Jadi disinilah, ya. Jadi kita akan membaca Al-Quran. Setiap kali kita membaca ini pasti larinya ke Al-Fatihah. Nanti pada kajian berikutnya, setelah dipahami tentang makro dan mikro, makro itu adalah seluruh alam semesta, kitabnya adalah Al-Quran. Ternyata setelah dimikrokan, seluruh alam semesta itu adalah diri kita sendiri. Dan inilah kitabmu. Kitabmu. Jadi kalau dia suruh baca kitabmu, pasti lari ke situ. Kita baca Al-Quran, kitab alam semesta, larinya ke situ. Kitab dirimu. Maka sebelum ini diterima, karena ini yang akan menjadikan
manusia itu bisa jadi kafir, bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Gara-gara ini, sebelum diterima, diadakan dulu syarat terima amanah. Ya, terjadi syarat terima amanah, manusia siap menerima amanah itu, berarti dia sudah terima kitab. Disebutlah dia ahlul kitab. Ya. Jadi yang disebut ahli kitab, seluruh manusia kena, karena terima kitab. Kitab yang kita terima sekarang ini adalah mutasyabih. Ya. Yang asli tersimpan di sana. Ketika kita terima yang sempurna di sini, yang asli itu keadaannya sedang cacat. Karena kita sudah terima di sini. Apa yang kita tidak terima di sini sudah ada di sana. Maka yang cacat di sini berarti barangnya ada di sana. Dan itulah yang akan kita terima nanti, dikiaskan dalam Al-Quran sebagai kitab yang terbuka, kitab nyata. Periksa kitabmu, baca kitabmu. Kalau sempurna kitabmu, dikiaskan kita menerima kitab dari arah depan. Kenapa? Karena kita mau, kita rindu pada kitab ini. Tapi kalau cacat, dikiaskan menerima kitab dari arah belakang. Kenapa? Karena sebenarnya kita tolak. Kenapa ada begini? Cacat. Kapan kita masuk dalam kitab yang cacat ini? Kecelakaan bagi kita. Hisabnya besar. Tapi kalau kitabnya sempurna, tidak ada hisab. Itulah gambarannya yang selama ini diperdebatkan tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Sebenarnya ini adalah diri kita sendiri. Kitab ini adalah kitab untuk diri kita sendiri. Kalau kita baca kitab ini, arahnya itu ke diri kita. Mau disebut kafir, mau disebut Yahudi, Nasrani, Majusi, di sini semua. Mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau siapa di sana, Fir'aun, siapa Qarun, di sini semua, di dalam semua. Di sini semua keadaannya. Termasuk seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah itu ada di sini semua dalam kitab. Itulah rahasianya saya katakan, yang penuh apa ini mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan di sini rahasianya. Ya. Kenapa sampai ada muhkamat mutasyabihat? Jadi ini saya katakan ilmu saya pribadi karena petunjuk dari Allah. Memang huda min Allah. Tidak wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Allah. Ya. Ternyata cara mendapatkannya sangat gampang, setiap orang bisa. Setiap orang bisa terima ayat ini, bisa terima hidayah ini. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika Allah berkata, mereka ragu-ragu. Ada keraguan. Kita ragu bahwa Allah itu mengajar, ragu kita. Kita ragu bahwa Allah itu dekat, kita ragu. Seakan-akan tidak bisa lah Allah mengajar kita kalau kita begini keadaan begini. Padahal kata Allah, aku temukan kamu dalam keadaan sesat, maka aku beri petunjuk. Wa wajadaka dhalan fahada. Aku temukan kamu dalam keadaan sesat, maka aku beri kamu petunjuk. Kenapa Allah tidak memberi kita petunjuk? Karena kita memposisikan diri pada keadaan yang tidak sesat. Sudah susah untuk dapat petunjuk karena saya ini bukan orang sesat. Nah, selalu merasa berilmu. Sudah merasa berilmu, maka Allah tidak kasih ilmu. Di situ sebenarnya persyaratan yang merendahlah kepada Allah. Jangan membohongi diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita terhadap pujian-pujian orang, pandangannya orang. Padahal di akhirat kita akan celaka luar biasa. Lebih bagus biarlah orang katakan saya sesat, biar saya bodoh, supaya Allah itu memberikan hidayah, Allah itu memberikan ilmu. Di situ kuncinya sederhana. Posisikan diri kita pada posisi yang tepat. Jangan mengangkat diri kita dengan kepura-puraan dan kebohongan, kedustaan dan sebagainya. Cukup. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan yang mungkin muncul Ustaz ya. Bahwa memang pada prinsipnya itu muhkamat itulah yang kemudian melahirkan dari ayat-ayat mustasyabihat itu. Ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan dengan rinci. Ya. Saya sendiri pun Ustaz sering lihat di video, tetapi beda nuansanya ketika langsung. Ya. Betul ya. Nah, ini juga mungkin Ustaz menjadi suatu beban dan juga suatu
pertanyaan yang ya silih berganti, bahwa kita tidak bisa belajar Al-Quran ketika tidak ada yang memberikan atau yang mengajarkan. Ya. Nah, namun setelah tadi penjelasan bahwa justru jangan sampai kita selalu bergantung kepada orang. Bergantung kepada orang. Akhirnya kita bangga menyebutkan kitab A, kitab B, Ya. kitab C. Akhirnya jauh dari Al-Quran. Ya. Hanya ke pendapatnya, mengagung-agungkan gitu. Ya. Coba kita baca ini surat 53 ayat 3 dan 4. Surat 53 ayat 3 dan 4. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Al-Quran seluruhnya adalah wahyu dari Allah. Selain daripada itu adalah hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Aku tidak mengikuti hawa nafsu. Aku hanya mengikuti Al-Quran. Aku hanya mengikuti wahyu. Jadi kalau kita murnikan semua bahwa yang mengetahui Al-Quran ini hanya Allah dan Rasulnya, itu sangat benar. Yang mengetahui Al-Quran hanya Allah dan Rasulnya sangat benar. Makanya tempat kita belajar hanya kepada Allah dan Rasulnya. Selainnya itu adalah hawa nafsu. Mungkin sudah bisa merubah persepsi. Jangan ragu untuk membaca Al-Quran, karena kita berhadapan dengan firman-Nya. Kita berhadapan langsung dengan suara Tuhan, bicara-bicara Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Tuhan tahu bahwa kita sedang mendekat kepadanya, ingin mengetahui apa maksudnya. Maka Allah akan membimbing dengan cara yang kita tidak tahu, yang selama ini kita ragu. Betulkah Tuhan akan mengajar saya? Ragu. Padahal berkali-kali dibaca, bahkan sering dianjurkan baca Ar-Rahman, hafal itu Ar-Rahman. Ar-Rahman alam Al-Quran. Ternyata hanya baca aja saja yang tidak dicermati. Ar-Rahman ini mengajarkan Al-Quran, bagaimana caranya ini, bagaimana? Itu. Alam al-insana ma lam ya'lam, masih ragu. Ya. Jadi mungkin juga Ustaz ya, bahwa persepsi dengan Al-Quran ini itu harus dirubah. Ya, karena ada sebagian masyarakat itu hanya merasa sudah memahami Al-Quran ketika bagus bacaannya. Ya, dia sudah merasa membaca Al-Quran. Perintahkan baca Al-Quran, maka dia membunyikan bunyi huruf Arabnya dan dia sendiri tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Padahal yang sejatinya, yang sesungguhnya dimaksud membaca itu adalah mencari tahu apa isinya, apa maksudnya. Itu baru membaca. Jadi bukan hanya sekedar membunyikan sesuai dengan bahasa Arab, bunyi bahasa Arabnya. Harus dirubah. Kita sangat yakin bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Ya. Dia akan mengeluarkan kita dari kesesatan. Ya. Jadi yang kita cari ketika membaca itu adalah petunjuk untuk bisa mencari itu ya. Kita orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, kita sudah dibantu oleh orang-orang yang sudah mengerti, dibuat dalam bentuk terjemahan. Ini juga adalah pekerjaan Allah. Ini juga adalah cara Allah untuk mengajar kepada kita. Kita mendekat dengan bahasa kita, mungkin orang akan beranggapan tidak mengerti bahasa Arab ini, dia hanya terjemahnya saja. Tapi Allah tahu bahwa orang ini mencari pengetahuan, mencari petunjuk. Jadi ketika kita hakimi dia, Allah malah kasih ini, kasih cahayanya, kasih cahaya, karena niatnya mendekat kepada Allah itu untuk mendapatkan petunjuknya. Jangan mendekat untuk mencari fitnah. Di mana lagi kelemahannya Al-Quran ini? Kenapa banyak sekali yang ikuti ini? Sudah, fitnah yang muncul. Yang kedua mungkin tadi itu yang mempelajari Al-Quran sekedar membunyikan. Begitu bahasanya, membunyikan. Yang kedua itu terkadang juga fenomena di masyarakat itu mempelajari Al-Quran itu tertuju kepada kitab-kitab tertentu yang diyakini bahwa itu adalah tafsirnya. Tafsirnya.
Nah, membingungkan juga nanti akhirnya ketika muncul tafsir yang berbeda. Nah, dan ini saya kira akan justru akan memecah-mecah gitu. Ya. Karena kenapa? Karena ada perbedaan pasti. Seandainya kita tetap berprinsip bahwa makna daripada ayat mutasyabihat itu dari Allah, Ya. itu tafsir seperti itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Ada yang menyampaikan begini maksudnya, ada yang menyampaikan begini maksudnya. Itu membuat kita berpikir, mana yang paling baik di antara ini nih. Dan harus kita terima sendiri, kita percaya diri bahwa ini yang baik. Ya. Versi kita, versi saya. Karena apa? Tanggung jawab itu pada diri kita sendiri. Tanggung jawabnya pada diri kita. Keselamatan kita itu kita punya tanggung jawab sendiri. Orang lain tidak mampu menyelamatkan kita. Jadi harus bebas merdeka untuk bisa mencari, bertanggung jawab terhadap diri. Bebas merdeka. Jangan terkungkung dengan, ya itu tadi, selain Allah dan Rasulnya pasti hawa nafsu. Dan kita mengangkat ini hawa nafsu sebagai guru kita. Ya. Tadi juga, ya. Jadi tadi juga ada keraguan Ustaz ya. Ya. Nah, inilah mungkin karena dia membaca kitab-kitab, akhirnya justru yang muncul adalah dia menganggap itu paling benar, ragu kepada dirinya. Nah, itu saja. Ya. Mungkin Ya. begitu. Di dalam perumpamaan Al-Quran dikiaskan bahwa umatnya Musa itu tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Yang dimaksud satu macam itu adalah hidangan dari langit yang dibawa turun oleh Isa. Isa itu adalah ruh Allah. Isa itu adalah firman. Dia membawa turun itu ke dunia kita menjadi kitab Al-Quran. Nah, mereka umatnya Musa itu mereka masih mencari makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan hawa nafsu tadi. Muncullah itu kitab-kitab itu. Seakan-akan kitab ini lebih memberi petunjuk daripada Al-Quran. Akhirnya sibuk bahkan mengoleksi kitab seperti ini, gambar ini. Wah, luar biasa. Mengoleksi kitab. Padahal kalau ini dia pahami satu kitab saja, tidak akan pernah berhenti untuk membaca. Yang penting itu dulu, berani dulu. Berani mendekat kepada Allah, diajarkan tekniknya, ya, teknik-tekniknya oleh Allah sendiri. Wah, begini, ini cerita adalah cerita diri sendiri. Ketika membaca Al-Quran apapun perumpamaannya pasti ke diri kita. Kita bingung apa maksudnya ini. Meskipun tidak mengerti pasti larinya ke diri kita. Atau apa maksudnya? Jelas lari ke diri, jangan lari keluar. Ya, lari keluar. Membunuh orang kafir dalam diri. Yahudi Nasrani di dalam diri kita. Zalim dan bodoh kita. Kafir kita. Untuk apa Allah menyebut ini? Supaya pada posisi itu di ayat berikutnya dia kasih pindah dari situ, bergerak. Begini caranya bergerak. Seperti itu. Tetapi kalau kita katakan orang kafir itu di luar sana, kita yang paling beriman. Kita paling beriman, tidak berguna Al-Quran. Ya, tidak berguna Al-Quran bagi kita. Kita hanya menjadikan hakim untuk menghakimi orang di dunia ini. Perlu kita khawatir nanti di akhirat itu penghakiman terbalik. Mereka menghakimi kita. Ya. Ya. Saya kira itu tadi memang sangat penting Ustaz ya. Mindset yang dulu diminum juga sih boleh. Mindset yang selama ini terbangun Ustaz kan kita harus berguru. Al-Quran itu harus ada guru dan sebagainya. Yang kedua kita harus ada pedoman siapa penafsir dan sebagainya. Akhirnya betul itu akan menghilangkan atau menambah keraguan kepada kita untuk mendekati Al-Quran. Ragu. Harus mengerti bahasa Arab, harus mengerti asbabun nuzul, harus mengerti ilmu nahwu, saraf, mantik dan sebagainya. Diberikan persyaratan seperti itu, entah dari mana syarat itu, entah dari mana. Ya, padahal Al-Quran katakan ini mudah. Al-Quran ini sangat mudah. Kita hanya perlu mendekat. Allah yang akan mengajar. Ya, seperti itu. Jadi itulah karena kita terlanjur di doktrin. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan di sini. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita belajar kemudian tanpa guru, maka kecenderungan untuk sesat itu sangat besar. Bahkan dikatakan bisa sesat. Maka saya bilang itu betul. Harus pakai guru. Tapi
siapa guru ini? Tanda kutip, Ustaz. Tanda kutip. Gurunya siapa? Gurunya siapa dulu? Ya. Karena kata Nabi, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti kita berguru itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena kalau tidak ini pasti di sini ada kesesatan. Ya. Bukan hanya mulai SD sampai Bukan hanya kuliah. bukan hanya mulai akil balik dan sebagainya, sejak ayunan sampai ke liang lahat. Yang harus kita cari di mana guru ini. Ya. Yang mengajar Pertanyaannya, kita, Ustaz, ya. siapa mengajar di waktu di Ayunan, ayunan? siapa yang mengajar ke liang lahat, ini harus dicari karena inilah guru yang asli. Selebihnya itu hawa nafsu. Jadi tidak salah itu bilang kalau belajar tanpa guru pasti sesat, ya pasti cocok nih. Cuma gurunya tadi itu ya harus tanda dicari. kutip. Ya, betul. Kau berguru kepada siapa? Jangan sampai dikiaskan sebagai orang buta yang dibimbing oleh orang buta, sama-sama buta. Ya. Kemana gurunya jatuh, di situ ikut juga jatuh. Dan guru itu bukan menandakan bahwa guru yang kita ikuti selama ini adalah guru yang paling benar atau sudah tidak sesat. Ya. Tetapi hanya gambaran saja bahwa ya kalau mau cari guru yang sesungguhnya adalah yang mulai dari yang lahat, ya Pak, dari ayunan sampai ke yang lahat. Jadi mungkin yang saya perlu kasih gambaran bahwa semisalkan saja saya menjelaskan ini, kemudian kita paham, itu bukan karena saya guru, tetapi ada di situ gurunya yang membuat kita paham. Karena yang lain mungkin mendengarkan tidak bisa paham, berarti gurunya belum mengajar. Yang ini kita hanya saling. Ini hari saya berbicara, besok bisa terbalik. Besok kita sampaikan, saya mendengar. Karena saling, yang namanya saling itu tidak selamanya, ya tidak selamanya mesti di atas harus tukaran. Ya, itu namanya saling. Jadi sesama manusia ini tidak wajar kalau diangkat sebagai guru. Ya, itu pesan saya, carilah guru yang asli itu sebelum terlambat. Yang orang-orang tertentu dia katakan itulah mursyid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya saya yang di studio ini mendapat pencerahan, tentunya nanti yang nonton di YouTube ya dalam podcast ini mudah-mudahan juga mendapat hidayah atau petunjuk untuk memahami Al-Quran. Yang jelasnya beberapa hal yang mungkin menjadi satu kesimpulan bahwa pertama ini adalah Al-Quran, itu adalah petunjuk bagi diri masing-masing. Ya, jadi kalau seluruh manusia, ya. Dalam artian bahwa ketika disuruh baca kitabmu maka kembalikan ke dirinya, ke mikronya. Ada petunjuknya, namanya Al-Quran. Baca kitabmu, petunjuknya Al-Quran. Dalam membacanya itu pastinya meminta terlebih dahulu selalu menjauhkan hawa nafsu sehingga berlindung. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwa ya kita akan diganggu oleh setan. Ketika kita berusaha mencari petunjuk akan diganggu terus oleh setan. Sehingga kecenderungan yang mutasyabihat itu tadi yang kefitnah dan sebagainya itu bisa ya diminimalisir atau bahkan memang harus hilang. Gitu. Harus hilang karena Allah yang melakukan perlindungan terhadap kita ya. Allah yang mengajar, Allah yang berperlindungan. Yang ini juga kesimpulan selanjutnya bahwa ketika membaca Al-Quran diusahakan paham bukan hanya membunyikan. Iya, ini harus diubah mindset kita bahwa Al-Quran itu kan petunjuk ayat ya. Ayat. Sama ketika lampu merah, ya kalau merah harus berhenti. Baru dapat petunjuk. Jangan sampai dia baca Al-Quran harusnya dia dilarang. Justru dia hanya baca, kemudian perbuatannya dia lakukan. Betul. Jadi tidak difungsikan sesuai dengan fungsi. Jadi itu ya, Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab ini karena memang pada saat itu Muhammad bin Abdullah yang ditugaskan untuk membacakan Al-Quran ini dia berbangsa Arab, dia berbahasa Arab. Ya, intinya bahwa Al-Quran itu petunjuk. Jadi bukan bahasa Arabnya itu petunjuk, bukan. Ada makna di dalam Al-Quran itulah yang dibacakan oleh Muhammad. Dan seluruh yang dibacakan oleh Muhammad ini muncul dalam perkataannya, perbuatannya, dan apa yang disetujui terhadap sebuah perbuatan itu yang disebut dengan hadis.
Jadi hadis itu adalah hasil Muhammad membacakan Al-Quran. Menjelaskan Ustaz, biasanya membacakan Al-Quran. Itu pun yang dibacakan oleh Nabi ini juga masih dalam bentuk kiasan-kiasan, perumpamaan. Masih ada makna yang terkandung di situ. Karena kata Allah tadi, apa yang nyata ini pada pencipta langit dan bumi bergantinya malam dan siang itu adalah tanda. Ayat. Tanda. Jadi yang kebenaran itu adalah ketika di huruf nun itu tadi, nun di atas, ini al-haq itu ada di situ. Pada saat masih di Lauhil Mahfuz. Masih Lauh Mahfuz. Makanya tidak ada yang bisa Al-Quran itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi dia tersimpan kebenaran di Lauh Mahfuz. Di bawah ini hanya tanda. Disebutlah dia mutasyabihat, serupa-serupa di perumpamaan-perumpamaan ini. Nah, biasa banyak yang berdebat di mutasyabihat, tidak mencari di hakikatnya. Atau ada makna, ada takwil. Ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, itu juga mungkin jadi kesimpulan bahwa ya semua perumpamaan ini semua adalah ayat. Baik itu ya kita sebut sebagai biasanya bahwa ya di mana kau hadapkan diri wajahmu di situ wajah Allah, itu perumpamaan. Nah, kembali ke temanya Ustaz ya. Dari kesimpulan ini bahwa memang ayatnya sendiri menyebutkan bahwa hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu hunna ummul kitab, yaitu adalah Al-Fatihah. Ada yang lain. Ya, wa ukhor mutasyabihat, dan yang lainnya itu adalah mutasyabih. Sehingga mungkin persepsi atau pada kitab-kitab yang kita temukan, ya saya juga pribadi menemukan hal itu di berbagai kitab, di berbagai kitab itu ketika dia berbau hukum atau mengarah kepada hukum, maka dikatakan itu ayatul muhkamat. Ada juga beberapa buku saya temukan bahwa ayat-ayat muhkamat begitu. Nah, seperti misalnya masalah judi, masalah miras gitu, masalah makanan-makanan yang diharamkan, perzinaan, dan di balik hukum itu ada makna, makna. Bukan itu yang dia maksud, bukan yang judi kayak begini, minum khamar kayak begini, ada maksudnya, ada perumpamaannya, dan perumpamaan itu selalu menjelaskan diri kita. Hukumnya tetap dilakukan, tapi maknanya juga harus aturan itu. Kita ini hidup mesti punya aturan. Karena kita berada di alam misal, dalam perumpamaan, di alam hawa nafsu. Kalau kita tidak punya aturan, kita bisa berantakan kehidupan, berantakan kehidupan. Tetapi aturan yang dibuat oleh Allah ini, itu yang disebut dengan hukum Islam, punya makna, punya hakikat. Jadi seumpamanya Al-Quran mengatakan hukum membunuh misalnya, itu bukan berarti bahwa siapa yang atau yang lebih mudah, siapa yang mencuri potong tangan, baru kita katakan hukum Islam mencuri itu potong tangan. Sehingga siapa yang mencuri kita potong tangannya karena ini hukum Islam. Padahal tidak begitu. Lebih bagus kita sebut ini hukum negara. Kita bersepakat dalam sebuah negara bahwa siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Kalau kita mengambil misalnya untuk efek jerah, jangankan dipotong tangan, langsung tembak saja kalau mau efek jerah. Supaya tidak ada yang lain dilakukan. Yang dimaksud oleh Allah potong tangan itu perumpamaan misalnya adalah ketika kita mengambil hak-haknya orang, kemudian kita tidak bertobat, begitu kembali ke akhirat dibangkitkan dalam keadaan tangan terpotong. Itu hukum Islam, cacat. Itu maknanya Ustaz. Itu makna itu, dan di situ ada sebuah hukum Islam. Itu yang perlu disampaikan. Bukan ini hukum siapa yang membunuh akan dibunuh, salah. Karena kalau dilihat dari misalnya di Arab Saudi diterapkan potong tangan. Yang berzina dicambuk. Itu terus bagaimana dengan negara-negara lainnya? Misalnya di Indonesia tidak dipotong tangannya. Saya itu lebih sepakat yang begitu bukan disebut hukum Islam, disebut dia hukum negara karena disepakati oleh negara secara konvensi. Betul. Meskipun dia katakan dia berdasarkan Al-Quran, saya katakan tanda kutip. Al-Quran sebenarnya tidak ngomong begitu. Al-Quran ini membawa makna. Seperti yang disebutkan oleh Nabi, contoh kecil misalnya, sebutlah dilarang pelihara anjing. Ini bukan hukum Islam. Yang dimaksud oleh Nabi ini adalah ketika kita di dalam diri kita, ketika ada yang menyampaikan pengetahuan, kita merasa lebih baik daripada dia,
Itu sama dengan kita pelihara anjing dalam rumah. Menggonggong Terus kalau kita bilang siapa ini, Ya. apa pengetahuannya. Nah, itu pasti itulah anjing kita. Ya, ya. Yang menjadikan itu malaikat, yang membawa ilmu ini tidak bisa masuk Nggak bisa ke dalam masuk, rumah. Ini rumah kita. Jadi kalau di luar orang berdebat ya akhirnya dibilang malaikat maut, kecuali malaikat maut bisa masuk dalam rumah. Itu tadi nalanggar lagi hadis Nabi. Jadi apa yang dibuat hukum dari Al-Quran maupun hadis Nabi itu ya sebenarnya hukum Islam itu, di balik hukum itu ada makna. Ya, kenapa dihukum seperti itu, dibuat hukum begini? Seperti seorang anak-anak yang kita ancam dengan pukulan atau cambukan kalau dia berbuat kesalahan, supaya tidak mengulangi, supaya tidak melakukan ini. Tapi dengan catatan kalau dia sudah dewasa tidak perlu secambuk karena dia sudah bisa berpikir. Itu sudah masuk di hikmah. Ya. Jadi itu dimaksudnya hukum Islam. Ya, saya kira itu penjelasan yang sangat luar Mungkin biasa. perlu di waktu tertentu barangkali ini Ya. tentang pembahasan masalah hukum Islam. Tapi besar kaitannya Ustaz dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat, dalam artian bahwa ya semua yang mutasyabihat itu ada makna di Ada baliknya. makna, Ya. ada. Dia tersimpan di lauh mahfuz. Di Ya, lauh mahfuz. ada Ya. pengetahuan di sana. Sehingga jangan pernah ragu-ragu untuk mencari makna itu. Ya, Asalkan kuncinya jangan selalu merasa benar. sebenarnya Jangan merasa selalu tidak sesat. sesat. Merasa tidak sesat lah. Iya. Karena dipanggil lah nanti ya misalnya kuliah yuhal kafirun. Ya jangan bilang orang-orang kafir Ya, di sana. orang luar. Tetapi kembalikan dulu, jangan sampai pada posisi itu kita Ya, kafir. kan. ternyata diri yang dia Ya. maksud. Ya. Saya kira kalau kesimpulannya terlalu panjang lagi ini, mungkin kita akhiri pada pertemuan kita hari ini. Pada intinya bahwa ya Allah menciptakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka semua yang telah diberikan oleh Allah petunjuk dalam Al-Quran, baik itu kategori muhkamat maupun mutasyabihat, kita jadikan sebagai petunjuk. Namun pastinya kita harus terus menelusuri, mengetahui apa sih makna dibalik dari ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Dan sebaik-baik manusia yang memahami ayat-ayat ini juga mengamalkannya untuk bagaimana dia kembali dalam keadaan sempurna, bukan dalam keadaan cacat. Ya. Nah, saya kira seperti itu pertemuan kita. Tetap kita belajar Al-Quran, tempatkan diri kita kepada orang yang bodoh, orang yang zalim, supaya cahaya itu masuk untuk memberikan pelajaran kepada kita. Saya kira seperti itu, Ustaz. Sangat luar biasa. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.